Hari ini kita akan belajar tentang volume dan luas permukaan. Tujuannya ya kalian mengetahui apa-apa aja. Sebenarnya waktu SD udah pernah sih. Kelas berapa ya? 6 kelas 5 kali ya. Coba saya tanya dulu, ada kalau volume kayak gimana? Apa sih maksud dari volume? Ada yang tahu nggak? Apa sih maksud dari volume? Gak ada yang tahu? Volume? Volume itu berkaitan sama isi. Nih, ini volume itu berkaitan sama isi. Jadi isinya kayak misalkan volume aqua gelas 220 ml. Nah, ini isinya. Isi airnya di sini. Atau aqua galon 19 liter. Nah, ini isinya. Isinya. Itu namanya volume. Volume itu adalah isinya. Sedangkan surface area atau biasa kita sebut dengan nama luas permukaan, ya berarti luas permukaannya. Kayak misalkan nanti, nah permukaan-permukaan ini nih, yang pinggir-pinggirnya, bungkusnya doang lah, istilahnya kayak gitu. Oke, next. Nah, ada jenis-jenis dari bangun ruang itu dibagi menjadi dua. Ada polyhedron dan ada non polyhedron. Polyhedron itu jadi bentuknya rata-rata gitulah, nggak kasar bentuk bangunannya. Kalau kalian dulu waktu SD mah paling kenalnya apa, coba sebutin bangun ruang yang ada di SD. Kubus, balok, balok, Ya terus, tabung, terus kerucut, ya kayak gitu. Nah, tapi di SMP dan ke seterusnya itu makin aneh-aneh bentuknya. Kalau kalian lihat, ada yang pernah beli coklat Toblerone nggak? Atau panda-panda, apa ya, yang gambarnya kayak panda itu loh, yang warna merah, ada pink, ada putih. Apa ya? Terus juga ada bentuk-bentuk yang lain yang mungkin jarang. Nah, polyhedron ini kebagi menjadi dua. Kebagi pertama jadi regular polyhedron, yang bentuknya sama semua. Ada juga yang bentuknya kayak gini nih. Oh, ada yang masuk. Kita tunggu temennya yang baru masuk. Ada yang kayak gini, namanya ini Kepler Poinsot Polyhedra. Sedangkan ada juga yang begini. Nah, ini bentuknya platonic solid. Ada yang bentuknya concave. Concave itu artinya menjorok ke dalam. Jadi dia tajamnya ke runcing-runcing gitulah. Sedangkan konveksi itu bentuknya agak nggak runcing. Ya tajam sih, tapi lebih ke arah tumpul. Ini perbedaannya. Regular itu bentuknya selalu mirip. Kayak butiran salju, itu bentuk-bentuk regular polyhedron. Pak, kok ini materinya susah ya? Enggak, ini mah pengenalan aja, nanti mah nggak sampai ke sono. Pengenalan saja. Nah, yang paling sering kita ketemui dari regular polyhedron itu ya kuboid. Kuboid itu bentuknya seperti kubus. Ciri-ciri kubus apa? Ciri-ciri kubus. Ciri-ciri kubus. Apa ciri-ciri kubus? Gak tahu. Ada berapa titik sudut nih yang kayak gininya? 4, 8. 8 Pak. 8. Jadi ciri-cirinya kalau kuboid yang mirip kubus, kuboid itu artinya mirip kubus, mirip kubus. Itu ciri-cirinya ada 8 titik sudut. Selain titik sudut, ada berapa sisi? Ada berapa sisi ini? 6, Pak. Ya, Pak. betul. 6. 6 sisi. Mana aja sisinya kubus? Sisinya kubus mana aja? Depan, belakang. Ini yang depan nih, ini yang depan. Belakangnya, atas, bawah, sama kanan, kiri. Jadi definisi dari kuboid itu ya cirinya punya bentuk yang sisinya sama. Ini six rectangular face. Nah, ada juga prism. Saya hapus dulu.
Nah, ada juga prism, bahasa Indonesianya prisma. Kalau prisma itu juga kuboid juga termasuk bagian dari prisma. Kenapa? Prisma itu cirinya dia punya dua tutup sama ininya. Nah, kita lihat prisma tuh kayak gimana. Stop sharing dulu. Loh, banyak yang ngantri. Nah, saya akan memperlihatkan prisma. Ah, ini dia. Nah, silinders itu kalau mata yang silindris itu dia nggak bisa jalannya lurus, nggak bisa juga bikin yang lurus-lurus. Garis lurus kayak gini kayak saya, mungkin ini agak lurus lah ya. Itu juga nggak bisa. Dia punya kelainan kekurangan lah ya. Ya kekurangannya di pelihatannya di bagian mata itu kena mungkin bisa jadi karena eh, gen dari dirinya. Ada juga yang karena mungkin kebanyakan nonton atau naik HP apa main HP terlalu lama pisan nggak berhenti berhenti sambil tiduran itu kadang-kadang mengurangi kemampuan mata karena mata butuh istirahat. Makanya kalau saya pribadi kalau buat mengistirahatkan mata maksimal 2 jam terus keluar cari tanaman apa lihat hijau-hijau. Kalau yang sekarang mungkin pada ngelihat poloquarium atau akuarium atau landscape aquascape senang kayak gitu 1 menit aja lihat buat ngistirahatin mata balik lagi aja ke komputer ataupun ke HP gitu. Next. Nah, kalau non polyhedron ada yang bentuknya piramid. Terakhir ada bentuknya kon. Apa sih kalau kon? Bahasa kalian? Kerucut. Kerucut. Jadi ini semua bangun 3 dimensi yang kalian ketahui. Pak, ini semua dipelajarin. Yang ini enggak. Yang ini saya kasih warna biru. Enggak, enggak. Ini mah pengetahuan aja ya. Yang sebelah sini mah enggak nih. Aduh, kenapa saya malah coret-coret? Nah, yang ini mah enggak ya. Yang saya kasih tanda ini enggak ya. Enggak. Nah, buat apa belajar yang kayak gini? Ini mempelajari ilmu yang lebih tinggi tentang dunia persaljuan, tentang perminyakan. Nanti kalau kalian punya mimpi menjadi ahli teknik, ahli apapun itu, atau yang senang sebenarnya batik pun dari kayak beginian ada, tapi mungkin nggak semuanya orang tahu. Nah, ini tidak mempelajari. Saya pun tidak mempelajari sedalam yang ini. Saya hanya mempelajari basic-basicnya. Karena belum punya kesempatan untuk mempelajari tentang 3 dimensi dalam kayak gini. Nah, yang kita pelajari cuman ini nih. Bentuk-bentuk kuboid, kubus, silinder, kon, piramid, prisma. Itu aja yang kita pelajarin. Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai sini? Ada yang ditanyakan dulu nggak sampai sini? Nggak ada? Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Oke, next. Eh. Oh, terakhir lingkaran kelas 9 ini mah. Oke. Tadi ya, square. Namanya apa? Oke, lewat. Nah, apa sih volume? Volume itu ya isi dari yang mengisi dalamnya ini. Kalau kita ini isi air, shoot. Isi air mau sampai gimana? Macam-macam. Bisa setengah teh bisa kayak gini nih, segini nih. Ya kan? Kalau ngisi di bak bisa segini kan? Tapi kalau kita minta volume benda ini, ya berarti harus diisi sampai penuh. Berarti nggak boleh sampai kayak gini, harus sampai penuh, sampai atas. Sampai sini airnya. Wah, keisi lah pokoknya lah ya. Itu harus keisi. Nah, itu volume. Jadi kalau volume itu dia harus ngisi sampai penuh. Sedangkan surface area atau luas permukaan. Nah, luas bahasa Inggrisnya area. Permukaan bahasa Inggrisnya surface. Muka face. Permukaan surface. Luas area. Surface area artinya luas permukaan. Permukaan itu yang tadi kita back. Ada yang masuk ya. Kita kembali dulu. Ini yang ini nih, luas permukaan. Ada yang masuk lagi.
Sudah terlihat? Sudah terlihat? Udah. Udah, Pak. Sudah, Pak. Nah, permukaan, kalau permukaan itu yang ini nih, luas permukaan tuh. Nih, 1 permukaannya. Permukaan teh kulitnya ya. 2, 3 sama tutup sama alas. Alas, ini tutupnya. Jadi kalau kalian disuruh menghitung luas permukaan, tergantung bentuknya dan gak ada rumusnya. Ya ada sih rumusnya, tapi saya nggak akan ngajarin pakai rumus-rumus lah. Nanti masalahnya kalau soalnya bingung, jadi malah bingung. Jadi kalian iniin aja, bayangin. Nah, kayak gini nih. Kalau dibentuk kayak gini, tuh, berarti, kayak gimana nih kalau kayak gini hitungnya? Nah, kita iniin aja. Caranya, pertama kalian kalau misalkan mencari luas permukaan, tergantung bentuknya. Sekarang kita lihat. Tutupnya bentuknya apa? Ini, si tutupnya. Nih, si ini. Bentuknya apa nih si ini nih? Nih. Saya kasih warna. Bentuknya apa ini? Tutupnya. Bentuknya apa? Ada yang tahu? Nih tutupnya nih. Salah. Nih tutupnya. Bentuknya apa? Apa bentuknya? Bentuknya apa? Segitiga. Ya, segitiga. Jadi luasnya yang ngikutin. Luasnya itu luas segitiga. Apa rumus luas segitiga? Bentuknya A segitiga. kali T bagi 2. Ya, A kali T bagi 2. Sama. Alas sama tutup kan sama. Ya udah, kali 2. Kan tutup sama alasnya tadi sama. Nah gitu. Kalau permukaannya kita lihat satu-satu. Saya kasih warna beda. Yang sebelah sini. Bentuknya apa sih? Coba kita buka. Nanti jadi apa ya? Bentuk yang sebelah sini. Kita buka. Yang sebelah sini ya. Yang ini ya. Yang ini nih. Yang ini ya. Kita buka. Nah. Bentuknya apa ini? Persegi. Persegi. Ya, persegi panjang. Persegi panjang. Kalau persegi panjang rumus luasnya apa? P kali L. Ya, betul. Kali Ini L. ini P-nya. Ini P-nya. Ini L-nya. P kali L. Ini juga bentuknya apa? Yang sebelahnya yang saya tandain warna merah. Ini bentuknya apa ini? Yang ini nih. Yang nomor 2, yang ini. Bentuknya apa? Coba bentuknya apa? Bentuknya juga sama, persegi panjang. Maka luasnya pun luas persegi panjang. Oke. Jadi nanti kalian kalau misalkan disuruh mencari luas permukaan harus dicek luas permukaannya ada apa aja. Oh, ini mah permukaannya begini. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut. Kita stop dulu. Masih ada iniannya. Oke. Windows. Nah, balik lagi. Sudah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Nah. Reset now. Terlihat belum? Terlihat belum? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, prisma ini
bentuknya kayak gini nih. Salah satunya prisma. Dia punya tutup. Saya kasih ini dulu. Nih, ini warnanya kuning. Ini, nih, alasnya bagian bawah. Jadi contohnya misalkan kayak gelas. Gelas itu punya atas bawahnya, tatakannya dan punya tutupnya. Nah, yang sebelah sini itu tutupnya. Tutupnya. Jadi ada alas, tutupnya, dan alas sama tutupnya itu harus sama. Kalau sama disebut dengan nama prisma atau prism. Pak, ini bisa digerakin nggak? Bisa. Kita gerakin deh. Kita hapus dulu. Ada yang masuk. Siapa ya? Nah, jadi sampai mana? Nah, ini. Nah, ini tuh salah. Nah, ini tuh bisa diputar-putar. Bentuknya pasti atas alasnya. Nih, kita lihat. Kalau misalkan ke bawahan dikit. Nah, ini tuh bisa ditutup. Kalau kita tutup, dia nanti bentuknya kayak prisma nih, kayak gini nih. Kalau ditutup. Set, 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 set. Tuh, kayak prisma. Kita puterin. Nih. Ya kan? Kelihatan prisma? Dia tutupnya sama alasnya sama. Kalau saya bentuk kayak gini, nah yang warna apa? Yang sama. Hurufnya dipakai huruf deh. Huruf apa yang sama? D, E, F. Bagian yang ini. Bagian yang ini. Sama bagian yang ini. Prisma itu disebut prisma itu bangun yang mirip seperti kubus. Mirip doang sih, seperti kubus, tapi tutup dan alasnya sama. Nah, prisma itu kalau tutup sama alasnya sama, bisa kita perpanjang, bisa kita perpendek. Kalau diperpanjang jadi kayak gini. Tuh. Bentuknya tetap tutupnya. Diperpendek juga kayak gini. Tuh, kayak potongan kue. Jadi kalau dipotong kayak gini. Nah, ini yang memperpanjang ini nih. Kan ini pendek. Sekarang panjang. Dari sini ke sini. Itu disebutnya tinggi prisma. Tinggi prisma. Kalau di sini tinggi prismanya berarti 8,5. Pak, bisa diperpendek nggak? Bisa. Kalau dipendekin, sekarang berapa tinggi prismanya? 5. Ya, betul. 5. Kita balik dulu. 5. Kalau misalkan sekarang kayak gini, tinggi prismanya berapa? 3. 3. Jadi tinggi prisma itu jarak antara tutup dan alasnya. Tuh. Tergantung. Kalau kayak gini, berapa tingginya? 10. Ya. Ini bisa dibuka. Tuh, dibuka kayak gitu. Kalau dibuka, itu tidak jadi volume lagi. Nah, ini namanya disebut dengan nama jaring-jaring. Pernah dengar nggak? Jaring-jaring. Waktu pas dulu SD. Pernah denger nggak jaring-jaring? Belum ya? Nah, kita hapus dulu deh. Ini prisma segitiga. Ada lagi prisma yang jenisnya lain. Bentar, mana ya? Nah, ini dia. Terlihat nggak? Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, ini juga prisma. Cuman ini awalnya kita bikin dulu jaring-jaringnya. Nah, ini prisma segitiga. Ada yang masuk tadi, cengklung. Saya akan ngabsen kalian screenshot jam 8.30 ya. Set, tadi mana sih? Nah, ini. Ini kalau prisma segitiga kayak gini. Kalau saya tutup, jadi kayak gini. Set, tutup nih. Set, 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 set. Ya kan?
Itu baru selimutnya. Jadi yang tak kasih warna. Yang ini nih, yang nutup tadi itu disebut dengan nama selimut. Karena nutupin badannya. Atau kalau misalkan kita lihat kayak gini nih selimutnya. Kayak gini. Mana sih? Yang nutup tadi nih yang warna biru yang tebal, itu selimut tuh. Itu selimut. Namanya bagian selimut dari prisma. Jadi ini selimutnya nih, set, ya kan tadinya awalnya lurus, saya lipat-lipat, set, 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 itu selimut prisma. Nah sekarang tutup sama alasnya, kita lipat, tutupnya ke sini, alasnya ke bawah, ke atasin, setek, nah, prisma. Jadilah prisma segitiga. Pak, kalau prisma segi 4 kayak gimana? Ya oke, N-nya kita naikin jadi 4. Nah, ini 4. Jadi gambar apa ini kalau waktu di SD? Namanya apa? Balok. Balok. Iya, jadi namanya ini adalah balok. Namanya adalah di waktu di SD disebut dengan nama balok. Nah, kita buka sekarang balok. Kita buka. Set, ya kan? Set, 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 set. Nah, selimutnya nambah nggak? Nambah berapa? 1. Gigi. Ya, nambah 1. Jadi berapa sekarang selimutnya? 4. 4. Tadinya mah kan kayak gini ya? Nah, tadinya kayak gini kan? 1, 2, 3. Sekarang nambah. Nah, jadi 4. Kenapa kok bisa nambah? Sisi alas sama tutupnya kan. Ya, yang ini nih. Ini nih. Bentar. Nah, yang ini nih. 1, 2, 3, 4-nya nambah. Makanya selimutnya pun nambah. Kita lihat kalau misalkan prismanya prisma segi 5. Prisma segi 5. Prisma segi 5. Nah. Nambah juga nggak selimutnya? Nambah berapa? Banyak. 1. Ya, jadi berapa? 5. Jadi 5. Ada berapa sekarang semua sisinya? 7. 7. Yang 5. Jadi kalau misalkan prisma itu dihitung dulu selimutnya. Selimutnya dulu. Oh, ini mah sisinya 5. Bentar, ada yang masuk. Belum diubah settingannya. Aku masih kagok-kagok. Nah, ini sisinya ada 5. Yang ini nih, 1. Ya kan? 2, 3, 4, 5. Yang 1 sampai 5. 1 sampai 5. Ketipisan ya pulpennya. Tak tebelin lah. Nah, 1 sampai 5 disebut selimut. Kalau segi 5 selimutnya ada berapa kalau segi 5? 5. Ya, 5. Ditambah tutupnya sama alasnya. Tutupnya. Tutup sama alasnya ada berapa? 2. 2. Berarti semua sisinya ada berapa? Semua sisinya ada berapa? 7. 7. Jadi 5 selimut ditambah 2. Alas sama tutup. Coba kalau kira-kira segi 6 ada berapa semua sisinya? 8. Ada berapa semua sisinya? Segi 6. 8, Pak. 8. Dari mana 8? 6 selimut, 2 tutup sama alas. Oke, kita lihat ya.
Pak, ini emang ini prisma segi 5 buat yang baru datang ya. Kita putar aja. Kita putar-putar aja ini. Nih, kita putar. Cet, cet. Salah ini dulu. Gulung, 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 gulung. Tutup. Oke. Nah, ini si prisma segi 5. Kayak gini. Bisa ini tutup sama alasnya. Kayak apa ya? Kayak bungkusan ya? Kemasan. Nah, kemasan itu kalian kalau suatu saat nanti ada yang pengen jadi ahli di bidang kemasan, marketing kemasan, ataupun desainer di kemasan, itu mempelajari hal-hal seperti ini. Yang bentuknya lucu-lucu. Nah, sekarang kalau segi 6. Nah, ini segi 6. Nah, segi 6 ini. Segi 6. Set, set. Tutup sama alasnya dibuka. Tuh, segi 6. Dibuka lagi. Nah, ada berapa selimutnya yang warna hijau pekat? 6. Iya, betul. 6 ya. Sama tutup sama. Kalau segi 10. Kalau segi 10. Ada berapa? 12. Ya. 12. Selimutnya berarti ada berapa kalau segi 10? 10. 10. Nah, tutup sama alasnya? 2. 2. Kalau saya bilang segi 10 gak pakai tutup. Jadi ada berapa sisinya? 10. Hah? Gak pakai 10. tutup? Hah? 11. Kalau nggak pakai tutup ada alas nggak? Ada. 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 Jadi kalau nggak pakai tutup, salah. Kalau nggak pakai tutup kita lihat aja ke sini. 10 ya. Nah, kira-kira ini kalau makin banyak N-nya bentuknya jadi kayak apa ya? Lingkaran. Lingkaran. Kalau makin banyak tuh bentuknya makin kayak lingkaran. Makin kayak lingkaran, makin mirip-mirip gitulah. Nah, nanti kita kalau kayak gini namanya apa ya kira-kira? Yang bentuknya kayak gini. Tabung. Ya, betul. Tabung. Tabung. Nanti kita akan belajar itu juga. Tapi yang sekarang kita pelajari yang seperti ini dulu. Bentuknya yang aneh-aneh dulu aja. Oke. Nih kayak gini kalau dibuka. Sip. Bentar, saya lupa. Oh, ini nih, yang ini nih. Nah, bentuk prisma itu namanya ngikutin dari alasnya. Ngikutin dari alasnya. Tadi baru sampai prisma ya. Baik, kita kembali ke PPT lagi. Nah, jadi kita potong-potong nih. Buat bangun pertama, bangun kedua, bangun yang ketiga. Set, tuh kita potong. Saya hapus dulu. Kalau di sini kita kasih namanya A, B, C. Oke. A tuh yang sebelah sini. Ininya 3. Ininya berapa ininya? 2. 2. Ini 2. 2. Berarti berapa volume yang A? Volume yang A panjang kali lebar kali tinggi. 3, 2, 2. Berapa jadinya? 12. 12. 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Oke. Sekarang kalian yang B. Yang B lebih ribet nih. Panjangnya ini, tingginya dari sini ke sini. Lebarnya ke sini. Panjangnya berapa? 10. Kok 10? Panjangnya 4, Pak. dari sini 4. ke sini nih. Dari sini ke sini. 4. 4. Dari mana 4? Dari mana 4? 10 dikurang 3 dikurang 3. 10 kurang Sip. 6. 10 dikurang 3 dikurang 3. Kok 3? Ya, yang ini nih. Saya kasih highlight. Nih, ya. Ini kan 3 nih dari sini ke sini. Dari sini ke sini 3. Makanya ini 4. 10. Panjang saya di sini 10 dikurang 3 sama dengan 4. Sip. 4. Sekarang tingginya. Tingginya 8. berapa tingginya? 8 apa 6? Iya 6 ya. 6 Iya, apa 8? 6. 6 ya?
6 apa 8? 6 Pak. 6. Dari mana 6? 4 tambah tambah 2. 4 yang ini. 4 sama yang ini 2. Jadi berapa? 6. Jadinya 6. Tingginya 6. Lebar dari sini ke sini. 2. Tahu dari mana? Oh no. Nih dari yang mana nih? Nih dari yang ini nih. 2. Jadi berapa volume yang B? 4 dikali lebarnya berapa? 2. 2 dikali tingginya 6. 6. Sok berapa dihitung? 4 kali 2 4. 4 8. 8 kali 6. 48. Ya betul, 48. Sekarang yang terakhir yang C. Coba kalian sendiri. Saya kasih waktu 1 menit. Berapa ya volume yang C? Sama, Pak. Sama. Sama Pak. Berapa yang C? 12. Berapa yang C? 12. 12. Jadi berapa totalnya? Jadi berapa totalnya? 72 72. Satuannya? sentimeter kubik. Meter kubik. Ya benar, pinter. Sip, coba kita lihat. Sip, 12. Sip, 48. Sip, 12. 72 cm kubik. Ada yang ditanyain dulu enggak? Dari sini. Ada yang tanyain dulu enggak? Paham Pak. Oke. Yang lain? Enggak ada? Ya wes, kita lanjut. Coba nih. Saya kasih waktu kalian ngerjain yang volume aja ya. Nanti yang surface area-nya kita bareng-bareng. Nih, saya kasih waktu kalian ngerjain volume 4 menit. Yuk, kalian kerjain volumenya. Mau dibelahnya mau gimana? Bebas. Ada yang dibelahnya ke sini, boleh. Atau yang kebelahnya ke sini. Boleh, itu terserah kalian. Sok. Kalian gambar di buku kalian, terus kerjakan. Waktunya 4 menit. Saya sambil bersantai ya. Oh ya, kalau ada yang mau nanya silahkan. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Sudah beres?
Sudah beres, teman-teman? Belum? Sudah beres? Dapat. Oke. Mau yang gimana? Yang saya kasih tanda biru? Nih. Atau yang tanda merah? Siapa yang mengerjakan dengan cara memotongnya tanda merah? Saya, Pak. Saya, Pak. Kalau yang tanda biru ada ndak yang motongnya di sini? Ada ndak? Yang tanda biru yang kayak gini? Ada ndak? Nggak ada. Nah, coba kita cari yang pakai warna biru deh. Kalau yang warna merah kan udah kerjain. Sekarang yang warna biru. Kita kasih ini yang A, ini yang B. Volume A. Oke. Panjangnya berapa? Yang A. Panjangnya 4. 4. 4. Lebarnya berapa? 5. 5. Tingginya berapa? 5. 5. Oh, tahu dari mana 5? 6 dikurang Kurang 1. 1. Oke, dari sini ke sini kan 6. Diambil 1. Dari sini ke sini 1. Kan tahunya dari sini ya? Ini ya. Nah, berarti sisanya adalah 5. 5. Berarti rumusnya kan panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 4 kali 5 kali 5 sama dengan berapa? 4 kali 5 kali 5 100. 100. Sekarang volume yang B. Panjangnya berapa? 7. 7. Lebarnya berapa? 5. 5. Tingginya berapa? 1. 1. Berarti panjang 7 7 dikali kali 6 dikali 5 7. kali 1 sama dengan 35. 35. 35. Tambahin 100 tambah 35. 135 Satuannya cm. kubik. Sip. Sama nggak sama yang pakai cara yang kamu? Sama. Ya udah sama, benar berarti. Kalau sama berarti benar. Sentimeter. Nah, bener ya. Oke. Nanti yang surface area nanti ya. Oke. Nih, kalian tulis soal tugas kalian. Nanti saya kirim ini nanti ya, tapi nanti kalau yang nanti tulisnya nanti kalau udah di akhir. Nggak harus. Oke. Sekarang ke prisma. Berapa menit lagi sih saya? Tuh masih 13 menit lagi. Prisma. Nah, prisma kan tadi udah tahu ya. Ciri-cirinya pokoknya al tutup sama alasnya dia sejenis atau sama. Nah, kayak gini. Pak, emang ini namanya apa sih tutup sama alas? Kalau bahasa asing ya, bahasa Inggrisnya, itu disebut dengan nama cross section. Atau ada yang kadang-kadang disebutnya dengan layer. Layer warna biru, layer warna oranye, layer warna merah. Jadi ini layer-layernya. Kalau dipotong-potong tuh bentuknya tetap sama. Nah, kenapa? Karena tutup sama alasnya sama. Ini tutupnya warna biru, alasnya warna merah. Pak, kalau kebalik bolak-balik ya nggak masalah lah. Sekarang ada pertanyaannya. Berapa banyak kubus yang bagian cross section alias bagian tutup? Ada berapa banyak kubusnya? Yang di bagian tutupnya aja.
Yang warna biru. Ada berapa? Yang warna biru. Ini yang biru nih, ada berapa? 1. Saya kasih warna. 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba kita lihat. Benar nggak ya? 8. Ya. Sekarang kalau semuanya ada berapa? Kan ini depannya doang. Si alasnya doang. 24. Tahu dari mana? Kan 8 kali 3. ya, 8 dikali 3. Jadi, rumus dari volume prisma itu adalah luas cross section atau luas alasnya dikali ini nih. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini nih. Apa namanya kalau dari sini ke sini tadi? Lebar. Bukan. Namanya adalah tinggi prisma. Tinggi prisma. Ini salah nih saya nulisnya nih. Nih. Jadi volume prisma sama dengan luas alas. Alasnya bentuknya macam-macam dikali tinggi prisma. Wah, biar ngerti ya apa tinggi prisma. Kita kembali ke yang pelajaran yang di awal. Yang jenis-jenisnya.